Qurunul Mufaddalah. Qurunul Mufaddalah itu generasi yang utama. Jadi yang mulia. Itu aja pun juga ada potret yang seperti itu. Gimana semakin hari semakin jauh, maka tentunya kekuatan untuk berkomunikasi dengan yang bersifat tauqifi, yaitu an-nusus wal mutun, jadi nas dan matan, jadi Al-Quran, As-Sunnah, maka juga harus dikemas dengan pengalaman yang panjang 1432 tahun yang lalu. Dan Rasul diantaranya memuji salah seorang sahabat, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, yang termasuk salah satu sekretarisnya, dipuji oleh Rasul dengan perkataan daha'u hadhil ummah, licin dan piawainya umat ini. Meskipun tentunya juga banyak sejarah yang belakangan nanti mendapat catatan. Karena apa? Ya karena itu tadi, perselisihan, keragaman, perbedaan itu. Ketika Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka umatnya adalah disebut umat dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat dakwah. Kerjaan kita adalah kerjaan dakwah. Lalu kemudian dakwah itu apakah jadi satu model? Dakwah ini ada yang terkait dengan materi, ada yang terkait juga dengan sarana, yang kemudian disebut yang namanya fikih dakwah juga, pemahaman dakwah. Ini apakah satu model? Kalau materi sudah selesai, materi itu sudah selesai, artinya materi dakwah itu sudah selesai. Tapi memang materi ini juga ada yang terkait dengan usul dan ada yang terkait dengan furu'. Usul itu barang-barang yang sifatnya baku dan tidak berubah. Gitu. Lalu kemudian ada materi yang terkait juga dengan hal-hal yang sifatnya furu'il hayah, furu'il ahkam. Nah ini yang kadang-kadang memang diperlukan, jadi keluasan ilmu, lalu juga keluasan pemahaman lapangan, dan diperlukan sharing di antara para duat yang ada. Kalau tidak, luar biasa, permasalahan kecil justru bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ini, maka kita adalah ummatud dakwah. Nah, ketika dengan umur yang sudah tua ini, maka orang yang belakangan itu adalah orang yang cukup ilmu sebetulnya. Cukup ilmu itu karena Qur'annya sudah cukup lama berada di tengah-tengah kita. Hadisnya juga udah cukup lama berada di tengah-tengah kita. Lalu pengalaman itu kalau mau merekam jejak dakwahnya dari para sahabat, para tabi'in, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ini saya kira lengkap sekali kalau kemudian kita bisa. Lalu bagaimana kita mendesain dakwah sekarang ini? Itu sebetulnya paling berpengalaman. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaldaghul mu'minu fi juhrin marratain. Mestinya orang yang beriman itu tidak mengulangi terjebak di dalam kasus atau lubang yang pernah dimasukin oleh orang mukmin itu untuk kedua kali. Tapi nyatanya sering kejebak melulu meskipun belakangan. Jadi kita kasih awas, di situ ada lubang. Mestinya yang belakangan mau lewat udah tahu kan gitu kan. Tapi juga sering terjatuh di dalam hal yang sama. Padahal sudah cukup banyak. Nah inilah yang perlu kita selalu perbaharui ingatan ini, kajian ini terkait dengan berjalannya waktu. Dan bil munasabah adalah kita berada fi amin jadid, di tahun yang baru hari ini pertama 1433 Hijriah. Jadi kita sudah cukup mengantongi pengalaman yang panjang. Lalu kemudian bagaimana kita mematangkan dakwah ini. Kita mematangkan dakwah ini dan tentunya tadi lebih berpengalaman. Mudah-mudahan
diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensiaghah dakwah. Siaghah itu jadi membentuk membangun dakwah ini dengan model dan modal yang kita punya dari segala macam. Katakanlah kalau mau menyebut firqah atau kelompok silakan aja. Wong kalau kita itu membaca kitab-kitab tentang firq, Al-Milal wan Nihal, Al-Farqu Bainal Firq Al-Baghdadi, lalu yang sudah diterjemahkan banyak, misalnya buku Wami atau apa, jadi Al-Afkar wal Madzahib Al-Mu'asirah, pemikiran-pemikiran dan sekte-sekte kontemporer, itu kita membaca itu aja, itu sudah mungkin ada sekitar, ya kalau lah ndak ratusan, mungkin mendekati 90 contoh-contoh model dakwah. Pasti ada baiknya, pasti ada catatannya. Yang kalau kita mampu mengadopsi baiknya semuanya, itu sudah menjadi orang yang kaya pengalaman. Di sana tentunya ada dakwah yang lebih dekat kepada nilai-nilai sufi, juga ada dakwah yang kemudian menekankan nilai-nilai bina'i syumuli, artinya pembangunan dan komprehensivitas. Ada juga, nah tekanan-tekanan ini semuanya bila lalu kemudian dilihat dari janib ta'awuni dan janib jadi menekankan itu, maka sesungguhnya semuanya bisa bekerja sama. Tapi kalau mengatakan bahwa jadi inilah yang cukup, maka malah menjadi tidak cukup. Nah ini, jadi inilah yang cukup, maka menjadi tidak cukup. Tidak ada pemimpin jamaah yang mengumpulkan pemahaman Quran secara keseluruhan, tidak ada. Di dunia ini, bukan di Indonesia. Di dunia ini itu nggak ada. Jadi pasti fihi khalal. Orangnya itu fihi khalal. Kalau nggak cenderung tafsir zahiri, maka cenderung yang lainnya. Semuanya, setiap tokoh dengan tanpa jadi kemudian menonjolkan kekurangannya, pasti punya catatan. Setiap tokoh di dunia. Nah oleh karena itu, salah satu siaghah dan pemahaman yang penting dibangun adalah bahwa jadi kita bisa mengakomodir, bisa bekerja sama dengan seluruh yang namanya orang-orang yang bekerja untuk Islam dan menghidupkan ruhut tanasuh, karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan kalau orang selalu sudah merasa jadi sudah cukup, maka malah tidak cukup. Contoh, Musa ketika merasa sudah cukup, disuruh ngaji lagi sama Allah dengan guru yang tidak populer kayak dia, Khidir alaihi salatu wassalam. Jadi Rasul mengatakan, "Man qala innahu qad alima faqad jahila." Siapa yang mengatakan sudah alim, maka dia adalah orang yang tidak tahu. Ini adalah yang ada di kita. Jadi kita sekarang menghadapi dan menyorot kalau dakwah itu adalah minimal kalau di Indonesia lil Indonesiyin. Kalau kita mengatasnamakan ummatud dakwah, maka lil alamin. Jadi semuanya. Dan di Indonesia aja itu luar biasa. Kalau mau dakwain orang Hindu boleh ada, orang Buddha ada, orang Islam sendiri yang nakal-nakal juga banyak. Ini kan luar biasa yang seperti ini. Jadi cukuplah ubanan untuk mensiaghah dakwah di sekarang ini. Dan kalaulah seandainya belum berhasil dan ternyata tidak dapat pengikut, hiburlah diri kita dengan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi 950 tahun termasuk nabi yang tidak banyak membawa orang masuk surga. Ya kan gitu. Kita hibur. Tapi tidak boleh marah kepada orang karena lasta alaihim bimusaytir. Kan gitu kan. Lalu juga laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ini kepada Rasul nih. Kamu bukan menguasai mereka, tapi kamu harus memastikan sudah menyentuh mereka dan menyampaikan mereka. Kepastian inilah yang diminta oleh Allah dari kita. Kita buka, kita connect, kita ini dan seterusnya. Lalu kemudian kita memperluas jaringan, selalu memperluas jaringan dan selalu memperluas jaringan. Saya kira ini jamaah rahimakumullah,